Pemirsa, pekan lalu penyidik Kejaksaan Agung menemukan uang dari berbagai mata uang serta 51 kilogram emas yang kalau ditotal hampir 1 triliun rupiah berada di rumah Zarof Richard di kawasan Senayan, Jakarta. Temuan ini merupakan pengembangan kasus dugaan suap oleh Gregorius Ronald Tanur terhadap 3 hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Tanur juga dituduh menggunakan Zarof untuk menyuap hakim di tingkat kasasi MA. Zarof diduga bertindak sebagai makelar kasus dalam sejumlah pengurusan perkara di Mahkamah Agung antara tahun 2012 hingga 2022. Ia diduga menjadi simpul mengalirnya uang sogok ke hakim-hakim di MA. Untuk membahas skandal Markus terbesar di Republik ini, kami mengundang juru bicara MA Yanto dan Mukti Fajar, juru bicara Komisi Yudisial, dan mantan Hakim Agung Gayus Lumbun. Saya sapa dulu semua narasumber yang bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat malam Pak Yanto, selamat malam Pak Gayus dan Prof. Mukti. Selamat malam. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Semoga semua dalam kondisi sehat. Sebelum kita mulai perbincangan, kita akan simak pernyataan berikut ini. Ini satu sisi, ya kan, karena kita menyelesaikan dulu terkait dengan tindak pidana umumnya, ya, dugaan pembunuhan dan atau penganiayaan yang sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu. Bahwa dalam konteks ini ada indikasi bahwa terjadi suap atau gratifikasi, dan bahkan terhadap LR sudah dinyatakan tersangka dan 3 oknum hakim sudah dinyatakan tersangka. Nah, nanti itu yang saya sebutkan, penyidik akan mendalami bagaimana peran dari pihak-pihak terkait dengan peristiwa ini. Baik, kita akan langsung mulai perbincangan ini. Saya mulai ke Pak Yanto terlebih dahulu. Pak Yanto, saya ingin memulai ini dengan kutipan ada pandangan bahwa pernyataan MA yang mengatakan bahwa Zarof Richard bukan lagi pegawai MA dan MA tidak tahu soal bagaimana Zarof selama ini ketika menjabat Kapus Diklat itu dianggap sebagai cuci tangannya MA. Saya bertanya kepada Anda Pak Yanto, benarkah MA saat ini sedang cuci tangan? Oh, tidak cuci tangan, Mbak. Kalau ditanya, kemarin kan ditanya bagaimana tentang temuan kasus ini terhadap penggeledahan yang dilakukan di rumah Pak YR kan begitu. Nah, jawaban kita, sikap kita ya kita serahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Karena kalau ditanyakan tentang pengawasan terhadap yang bersangkutan, nah, yang bersangkutan sudah pensiun kan nggak bisa lagi, bukan menjadi wewenang lembaga untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Tapi artinya Pak Yanto selama ketika dia menjabat atau paling tidak sejak 2012 hingga 2022 kemudian dia pensiun, tidak pernah MA menerima laporan apapun tentang Pak Zarof ini ya? Oh, saya belum tahu. Oke. Jadi tidak pernah ada catatan apapun. Bukan, kalau dia bukan hakim nggak diceknya bukan di KY tapi di Bawas. Nanti bisa dicek di Bawas apakah yang bersangkutan pernah kena sanksi atau teguran, itu nanti di Bawas, Mbak. Oke. Ceknya di Bawas. Baik. Ya. Untuk per saat ini Pak Yanto, apa yang kira-kira akan dilakukan? Karena kami tahu bahwa sudah dibentuk satu tim untuk melakukan semacam klarifikasi ya Pak Yanto, tapi kira-kira apa yang akan terjadi setelah ini ketika tim ini melakukan klarifikasi, selanjutnya hasilnya akan seperti apa? Akankah dibuka ke publik? Bisa dijelaskan Pak Yanto? Ya, jadi Mbak, kalau proses hukum kan kita serahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, ya kita serahkan sepenuhnya. Hanya etiknya barangkali kan kita hanya etiknya saja. Nah, kenapa baru dibentuk kemarin? Jadi rilis pressnya Kejaksaan itu dilakukan pada Jumat malam. Sementara Sabtu Minggu kan hari libur. Nah, hari Senin itu habis upacara itu saya laporkan ke pimpinan berkaitan dengan rilis press Kejaksaan, di mana disebutkan bahwa YR ini pernah ketemu dengan salah satu hakim anggota kasasi dengan inisial S. Nah, kemudian teman-teman wartawan minta diklarifikasi betul enggak kan seperti itu. Ya. Nah, setelah saya sampaikan ke pimpinan, ternyata ya pimpinan gini aja, bentuk tim aja untuk klarifikasi. Kemudian dibentuk tim dengan ketuanya adalah Pak Yang Mulia Ketua Kamar Pidana Pak Dwiarso,
dengan anggota yang mulia Pak Jupri, anggota 2 adalah Noredi, dengan sekretaris adalah Kepala Badan Pengawasan Mbak itu. Nah, oleh karena SK-nya baru kemarin, tentunya mungkin Pak Yanto? Pak Yanto? Ya, baik, tampaknya terjadi gangguan hubungan audio dan Zoom dengan Pak Yanto. Saya geser dulu ke Pak Mukti ya. Pak Mukti ini KAY juga dapat kritik karena katanya pengawasan terhadap hakim selama ini dianggap tidak berdampak. Buktinya mafia peradilan masih saja sama seperti cerita-cerita di masa lalu. Tanggapan Anda, Pak? Ya, saya terimalah kalau kemudian dianggap kurang hasilnya optimal. Tetapi bukan kemudian kita nggak menjalankan tugas. Dan memang kemudian kenapa kurang optimal, ya kita memang resource-nya tuh kurang ya. Artinya dengan jumlah hakim yang harus diawasi yang jumlahnya hampir 8.000, kemudian ada di ratusan seker pengadilan, ada ratusan lebih seker pengadilan. Nah, tentunya tidak memungkinkan untuk tidak bisa kemudian kalau KAY bisa mengatasi itu semuanya. Nah, kita kemudian bersinergi dengan beberapa lembaga lainnya ya, seperti Kejaksaan, KPK, dan juga dengan Mahkamah Agung sendiri, Bawas misalnya. Ya, itu yang sudah kami lakukan, bahwa kemudian hasilnya memang belum efektif atau masih saja terjadi penyimpangan perilaku dari hakim. Ya, tentunya ini bukan satu bab saja bahwa itu dari KAY gitu ya. Saya pikir ini sangat kompleks ya urusannya. Oke, kalau untuk nama Zarof Richard sendiri, pernahkah ada dalam radar Komisi Yudisial? Adakah laporan dari masyarakat atau catatan dari KAY? Kalau untuk saudara Zarof Richard sendiri, itu bukan menjadi bagian subjek yang menjadi subjek pengawasan, karena dia bukan hakim. Itu yang pertama. Tetapi bahwa Komisi Yudisial dengan beberapa kasus sebelumnya ya, kita sudah mengindikasi dan kita sudah menyatakan bahwa memang ada mafia atau jaringan di Mahkamah Agung. Nah, memang jaringan itu istilahnya kalau kita ngobrol itu baunya itu ada gitu, cuma kurang nampak. Nah, ini tapi fakta realitasnya bisa dibuktikan hari ini bahwa apa yang selama ini kita mapping, kita lakukan pendalaman itu ternyata terbukti. Itu melibatkan orang yang non hakim. Dan ini seperti yang kemarin Pak Gayus sampaikan, itu memang tidak hanya itu ya, itu bisa melibatkan siapapun, baik pihak eksternal yang mencoba mempengaruhi maupun pihak-pihak internal. Dan itu tidak selalu hakim ya, bisa saja pegawai, bisa saja melalui panitera dan seterusnya. Itu yang kita. Baik, Pak, kalau tadi Anda mengatakan baunya ada, tapi mungkin bangkainya sulit untuk ditemukan ya, berarti Pak Mukti. Iya, apa dan bagaimana sebenarnya per hari ini, ketika kemudian kasus ini sudah dibongkar, sudah terbuka, ada namanya, kemudian ditemukan uangnya, apa yang akan dilakukan KAY ketika bersinergi dengan instansi lainnya untuk melakukan pengawasan setelah ini? Ya, yang pertama pasti berkoordinasi ya. Kita akan saling bertukar informasi dengan Kejaksaan dan kemudian dengan MA ini ya. Kita terbuka untuk melakukan kerjasama. Ya, yang kedua bahwa ini memang kemudian kasus ini bisa berkembang. Kita melihatnya bahwa kasus ini masih punya potensi untuk kemudian didalami. Karena dengan jumlah uang temuan yang sebesar itu, pastinya ini bukan hanya satu kasus ini. Ya, Anda mau mengatakan ini bukan cuma Ronald Tanur ya berarti Pak Mukti? Iya, saya pikir itu semua asumsi awalnya kan seperti itu. Bahwa ini tidak mungkin hanya satu kasus itu. Nah, ini bisa menjadi potensi untuk kita dalami kemungkinan munculnya penyimpangan-penyimpangan lain. Jadi ada mungkin aliran dana itu kemana, dari siapa, yang menjadi fokus KAY adalah ada nggak hakim-hakim lain yang terlibat.
Nah ini seperti yang kemudian tadi disampaikan oleh Pak Yanto bahwa hakim kasasi itu tersebut juga gitu kan. Nah itu menjadi bagian yang kemudian kita perdalami. Itu yang kita lakukan dengan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Baik. Ini kan uang tunai yang ditemukan 1 triliun, ada 51 kilogram emas batangan di dalam rumah. Kemudian ini dikatakan sejak tahun 2012 hingga 2022 ya, Pak Mukti. Seberapa optimis Anda kemudian ini bisa membongkar, karena yang kita temukan kan hari ini hanya Ronald Tanur ya. Bagaimana kemudian kita bisa optimis bahwa ini nanti akan bisa terbuka jaringannya dan kemudian semua hakim yang mungkin terlibat akan bisa dibongkar dan diungkap, Pak Mukti? Tergantung political will ya, artinya dari Mahkamah Agung sendiri. Kemudian ya, kalau kemudian seperti ini sudah menjadi menjadi konsumsi publik dan kemudian publik ya marah begitu ya, kecewa dengan lembaga peradilan, tentunya mau nggak mau ya, mari kita betulkan gitu loh. Ya Mahkamah Agung udah harus siap dengan mungkin melakukan reformasi hukum ya, yang dulu pernah kita gagas juga itu. Bagaimana kemudian mencari cara untuk memutus mata rantai tadi. Memang ini kemudian harus melibatkan tidak hanya Mahkamah Agung gitu ya. Mahkamah Agung juga harus melibatkan Komisi Yudisial, melibatkan lembaga-lembaga lain. Ini tekanan-tekanan yang penting di situ ya. Selama kemudian dengan sadar kita tahu bahwa ya sudah memang ini ada problem besar di lembaga peradilan kita. Ya mari kita betulkan. Harapan saya itu, kalau itu tidak muncul, masih mencoba untuk saya pikir kalau ditutupi juga susah ya. Iya, mencoba melokalisir misalnya, hanya sekian saja yang diungkap, tidak diungkap semua begitu. Saja dari semua pihak untuk ayo kita betulkan dong. Oke. Supaya kita menjadi bangsa yang besar gitu kan. Kalau lembaga peradilan kita mendapat kepercayaan publik gitu. Baik. Tapi kalau ini nggak tuntas nanti makin lama makin buruk trust masyarakat terhadap lembaga peradilan. Baik. Itu juga menjadi kekhawatiran Komisi Yudisial, bukan hanya Mahkamah Agung. Karena Komisi Yudisial bertanggung jawab terhadap perilaku martabat kehormatan hakim. Jadi kalau sampai hakimnya tadi dikatakan banyak yang bermasalah ya, KAY tentunya juga ikut bertanggung jawab. Itu secara kelembagaan dan kewenangannya seperti itu. Terima kasih. Baik, saya ke Pak Gayus sekarang. Pak Gayus, bagaimana nasib dari putusan kasasi Ronald Tanur ketika hari ini kita tahu bahwa salah satu hakimnya terindikasi atau diduga bertemu dengan Zarof Richard ini, sempat bertemu meskipun kemudian ada pernyataan dari Direktur Penyidikan Jampitsus yang mengatakan bahwa uang suapnya belum diserahkan, masih di dalam amplop. Saya harus menyampaikan bahwa bentukan tim Mahkamah Agung ini memang sudah tepat ya. Ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak mengabaikan atau melepaskan tanggung jawab. Justru ini bentuk tanggung jawab yang diwujudkan bentuk tim. Tetapi yang ingin saya sampaikan gagasan saya ini tidak bisa berdiri sendiri. Ini terlalu berat buat Mahkamah Agung saja mengatasinya. Ini mesti integrasi dengan lembaga lain ya. Tentu pertama ya KY harus dilibatkan, itu satu unsur yang memang terkait ya. Saya juga beberapa kali ketika menjabat di Mahkamah Agung itu menjadi hakim MKH ya, itu memang KY sangat berperan besar untuk kita bisa mengungkapkan, menjatuhkan sanksi. Tetapi juga tidak cukup dengan dua saja. Saya mempunyai harapan bisa dengan Presiden. Presiden boleh mencampuri dunia peradilan sejauh tidak memasuki wilayah-wilayah yang memang harus independensi dijaga. Tetapi menyangkut kelembagaan peristiwa ini tentu Presiden tidak bisa lepas juga sebagai kepala negara yang nanti kalau ini tadi Prof. Mukti menyampaikan publik bisa marah di tingkat MA, di PN semua permainan terjadi, transaksional terjadi, itu nanti bisa straight justice. Keadilan jalanan yang muncul nanti itu dikhawatirkan. Nah oleh karena itu melalui tim bentukan Mahkamah Agung kalau bisa bergabung semua itu akan terwujud. Apa metodenya? Publik akan suka senang mendengar dari tim, tapi dengan metode apa? Ada dua metode yang saya pikirkan. Yang satu memaksa pelaku ini untuk mengungkapkan dengan konsep burden of proof atau beban pembuktian itu oleh tersangka atau terdakwa. Itu dimungkinkan. Tetapi ada yang dua yang lainnya adalah bagaimana yang bersangkutan dengan rela
dengan tulus menceritakan keterlibatan banyak pihak melalui JC atau Justice Collaborator. Jadi ada dua konsep sebenarnya sehingga publik menantikan itu, konsep itu. Yang mana mau dipilih, mau dipaksa bisa. Tapi saya lebih cenderung untuk tidak bisa, karena ada konsep lain juga, hak untuk diam itu juga milik terdakwa atau tersangka. Hak untuk diam itu hak ajasi. Okay. Nah, tetapi hak untuk dia tulus menceritakan itu banyak kompensasinya. Perlindungan, kemudian pelayanan lebih baik lagi, dan bisa pemotongan sanksi pidananya. Itu akan terungkap semua dengan besar. Kalau saya bicara 1 triliun, itu besar sekali itu. Tetapi kalau saya bicara bagaimana peredaran perkara di mahkamah itu tidak besar juga. Karena satu kasus perdata sampai 7T. Saya kira keluarga itu waris yang saya tahu. Artinya 1 T besar ditemukan di seorang mantan pejabat Mahkamah Agung, tapi juga tidak besar kalau di MA itu 10.000 lebih perkara per tahun. Di zaman saya itu 1 hakim agung harus menyelesaikan 3 perkara sehari. Itu kewajiban kami. Jadi artinya banyak perkara sehingga kalau total nominal yang besar itu akan besar sekali. Dan ini harus dibongkar semua. Kemudian ini momentum yang baik untuk ketua MA yang baru, presiden yang baru. Nah, kebetulan seperti itu, mari sebenarnya kita cuapkan satu metode apa sehingga bisa terungkap dengan jelas, sehingga semua bisa dijaring. Oke. Itu pandangan saya sebentar. Baik, kita akan break dulu, nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Pak Yanto. Pak Yanto, tadi Anda sudah menjabarkan bahwa saat ini sudah dibentuk tim pemeriksa untuk mengklarifikasi Majelis Hakim Kasasi. Tadi Anda menjabarkan ketuanya adalah Ketua Kamar Pengawasan MA, kemudian ada anggota Jupriyadi dan Nur Edi Yono. Sekarang pertanyaannya Pak Yanto, bagaimana memastikan bahwa tim ini bisa independen dalam memeriksa hakim-hakim? Ya, jadi kebetulan Pak Dwi Arso ini kebetulan sebelumnya adalah Kabawas, ya, Kepala Badan Pengawasan. Pak Yang Mulia Pak Jupri itu juga dari Hakim Tinggi Pengawas. Kemudian Pak Nuredi itu juga Hakim Tinggi Pengawas. Kemudian sekretarisnya adalah Pak Kabawas, ya. Jadi semuanya diambilkan dari mantan-mantan dari Bawas, ya. Bahkan mulai dari ketua, anggota, dan sekretaris itu bawas-bawas semua. Okay. Dan mudah-mudahan objektif, ya, karena Pak Pimpinan Mahkamah Agung pun juga objektif. Manakala teman-teman wartawan menanyakan kenapa kok belum ada koordinasi dengan kejaksaan, nah itu jawabannya nanti kalau koordinasi dikira kita intervensi. Maka kemudian pimpinan Mahkamah Agung memberi seluas-luasnya kepada penyidik untuk melakukan penyidikan. Oke. Menghormati betul. Baik, Pak Yanto mungkin bisa dijelaskan ini mekanisme pemeriksaannya seperti apa, seberapa luas, apakah cuma 3 hakim ini atau akan meluas ke indikasi bahwa 1 triliun itu melibatkan lebih banyak lagi hakim, dan bagaimana kemudian nanti mekanisme bila ditemukan ada pelanggaran etik? Oh, kalau proses hukumnya kan kita serahkan ke kejaksaan, Mbak. Proses hukumnya penyidikan kan di kejaksaan. Jadi klarifikasi itu nanti akan diapakan Pak Yanto? Hasil dari klarifikasi tim ini? Kode etiknya saja, karena berkaitan dengan statement kejaksaan bahwa berdasarkan keterangan YR sudah menghubungi salah satu hakim, kan gitu. Nah itu kalau benar kan pelanggaran kode etik, itu. Maka itu akan diperiksa etiknya. Okay. Sementara proses hukumnya kita serahkan sepenuhnya kepada kejaksaan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Pengadilan nanti akan proses hukum itu tatkala perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan untuk disidang. Disitulah baru terlibat proses hukum. Oke, baik. Jadi Pak Yanto, baik, tim ini berarti hanya untuk mengklarifikasi terjadi atau tidak terjadi pertemuan, begitu ya? Ya, kode etik, pelanggaran kode etik. Oke. Sesuai dengan yang disebutkan dalam rilis pers Puspenkum Kejaksaan bahwa ternyata YR sudah ketemu dengan salah satu anggota yang berinisial S, kan gitu.
Baik, Pak Yanto, saya ingin tahu saat ini, per hari ini, seperti apa situasi di MA setelah kasus ini terbongkar. Mungkin Anda bisa ceritakan apa efek dari kasus ini, dan seberapa penting kemudian kalau tadi Pak Gayus mengatakan bahwa ini harusnya dijadikan momentum untuk kemudian pembenahan di tubuh Mahkamah Agung. Ya, makanya untuk momentum itu kan pimpinan EMA memberikan memberikan kesempatan atau waktu kepada Kejaksaan Agung, silahkan dibuka seluas-luasnya, kan begitu, menghormati proses penyidikan dan penyidikan, ya silahkan, ya kalau kata ini ada catatan-catatan, ya silahkan dibuka seluas-luasnya, tidak intervensi gitu ya, maka menghormati, lembaga ini menghormati betul proses penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan gitu. Nah, tapi terasa tidak sih Pak Yanto bahwa ini kemudian akan menjadi, kalau tadi kata Pak Mukti juga, nilas titik kemudian rusak susu sebelanga, kemudian masyarakat kemudian bisa berasumsi bahwa jangan-jangan memang ini yang terjadi di semua perkara yang ditangani oleh hakim-hakim? Iya, kalau merusak iya, tatkala manakala adik-adik kita yang di daerah yang menuntut gaji yang 12 tahun nggak pernah naik ya. Iya. Ya, sampai-sampai dia cuti bersama itu Iya. untuk menuntut gaji 12 tahun nggak naik, tatkala ini tiba-tiba ada kasus ini kan ya ternoda, perjuangan adik-adik ternoda ya. Iya. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Nah, kalau kemudian seperti yang dikatakan Prof tadi, ya nanti hasil penyelidikan kejaksaan kan akan ketahuan nanti, Mbak. Baik. Baik, saya ke Pak Gayus tadi untuk menyambung. Saya izin ya, Mbak, saya mau oke. uji ini. Baik, terima kasih Pak Yanto untuk waktunya bersama kami di Prof Gayus, Prime. Prof Mukti, mohon izin. Iya, saya ke Pak Gayus dulu. Pak Gayus tadi menyambung dari yang sudah disebutkan oleh Pak Yanto. Memang 7 sampai 11 Oktober lalu kita baru saja menyaksikan bagaimana sejumlah hakim, ada lebih dari 1.000 hakim bahkan di berbagai daerah kemudian melakukan aksi mogok massal menuntut peningkatan kesejahteraan dan jaminan keamanan profesi. Bila kemudian kita mau mencari benang merahnya antara yang satu kemudian mengatakan bahwa mereka kesejahteraannya kurang, tapi di satu sisi ada satu lembaga, kemudian pegawainya, mantan pegawainya saat ini ditemukan ada uang 1 triliun. Anda melihatnya seperti apa, Pak Gayus? Di tahun 2014, saya juga menyaksikan kelompok hakim-hakim muda DTK itu menyebut dirinya sebagai hakim reformis. Juga menuntut gaji ketika itu. Nah, ini menunjukkan yang betul-betul butuh itu juga banyak, artinya mereka yang baik-baik, memang tergantung dari kesejahteraannya saja. Ini terulang di tahun ini, artinya menunjukkan bahwa hakim-hakim di daerah juga tidak semuanya buruk. Mereka masih tergantung dengan kesejahteraan yang diberikan oleh lembaga. Nah, tetapi di daerah juga banyak suara yang banyak sekali yang kecewa dengan putusan pengadilan. Ini bagian-bagian dari pembenahan. Tapi kalau kita ingin berlanjut panjang, berlanjut pengawasan, dari dulu ketika saya di Komisi 3, saya usul agar KY ini satu lembaga yang dibentuk oleh konstitusi. Dilengkapi, diperluas kewenangannya dan sarananya. Okay. Seperti KY boleh menyadap. Kalau KY boleh menyadap, itu sudah pencegahannya luar biasa itu. Jadi nanti dibolehkan untuk tahunya sebuah perbicaraan dan sebagainya. Tapi saya akan mengatakan masih banyak hakim yang baik, masih banyak hakim agung yang baik. Saya tidak perlu sebut nama satu persatu, tapi saya tahu hakim agung yang tidak bisa tersentuh itu banyak. Kalau yang sudah almarhum Pak Artijo Alkostar itu sudah sangat terkenal di masyarakat. Dan saya kenal, saya 3,5 tahun satu majelis dengan beliau. Ini menunjukkan bahwa memang saya tahu sebenarnya, tetapi kan memang ini tertangkap tangan katanya ya. Itu bukan operasi tangkap tangan, ini nanti akan menjadi persoalan baru ini kalau operasi tangkap tangan kan membolehkan dengan semua tindakan, tidak usah melaporkan penangkapan, penggeledahan dan sebagainya, sehingga menempel kata operasi. Ini persoalan juga ini, dan ini bisa dibawa ke pra-peradilan nantinya sehingga mentahnya persoalan ini. Ini perlu hati-hati untuk menempatkan istilah penangkapannya itu ya, tangkap tangan. Bunyi undang-undang begitu, tidak menempel operasi. Kalau operasi itu ada persiapan sehingga nanti akan dimentahkan di sidang-sidang pra-peradilan.
Oke, Pak Gayus, berarti artinya Anda memandang bahwa memang KY dengan kewenangannya untuk melakukan pengawasan terhadap hakim masih dianggap lemah ya Pak Gayus? Lemah karena tidak diberi penguatan. Kalau penguatan tentunya akan menjadi antara lain tadi itu, KY boleh memiliki akses penyadapan misalnya. Yang boleh kemudian dari usulan saya itu melalui lembaga lain. Nah ini boleh menyadap tapi melalui lembaga lain, itu pengalaman saya di Komisi 3. Mungkin sekarang Prof. Mukti bisa punya hak yang lain, yaitu zaman saya lebih dari 15 tahun yang lalu saya di Komisi 3, 2 periode saya di sana. Oke. Seperti itu, jadi KY ini berpotensi hanya tidak diberi kekuatan. Tidak diberi senjata begitu ya mungkin kira-kira Pak Gayus. Oke. Iya, baik. Saya ke Pak Mukti. Pak Mukti, mungkin Anda bisa sedikit cerita sebenarnya kendala dari pengawasan hakim selama ini tuh apa sih, Pak Mukti? Ya tadi yang selain jumlah orang yang kurang ya? Memang tadi soal penguatan Komisi Yudisial. Jadi sebenarnya kita sudah mengajukan RUU. RUU itu sebenarnya mencoba untuk mengembalikan kewenangan-kewenangan yang semula diatur di Undang-Undang Komisi Yudisial yang pertama. Kenapa? Karena sejak diundangkan yang pertama itu 2004 itu hingga sekarang sudah mengalami 11 kali judicial review. Jadi kita dilemahkan dengan melalui judicial review. Iya. Nah, sehingga kita mencoba untuk mengembalikan ini. Dan ini sudah menjadi diskusi dengan berbagai pihak bahwa kata kuncinya RU-nya undang-undangnya dulu dikuatin. Nah, dari undang-undang nanti ada hak mandatori kita seperti penyadapan. Walaupun memang sudah ada penyadapan, tetapi harus menggunakan lembaga lain. Dan ya sejauh ini kita juga menggunakan ya fasilitas itu. Tetapi mungkin misalnya pemeriksaan hakim untuk kasus-kasus yang sanksi ringan, sanksi sedang itu diberikan saja ke Komisi Yudisial gitu. Kecuali kalau memang misalnya tadi pemberhentian ya MKH. Nah ini mungkin baru dengan Mahkamah Agung supaya tidak rancu. Dan mana yang menjadi wilayah KY dan mana yang menjadi wilayah Bawas. Ini kadang-kadang juga rancu. Prakteknya begini misalnya. Kalau kemudian KY ini melakukan pemeriksaan dan kemudian Bawas, Badan Pengawas juga melakukan pemeriksaan, lalu kemudian Bawas sudah memutus, maka Komisi Yudisial nggak bisa memutus lagi, nanti negligent idem. Ya, dua hal yang sama ini, kemudian putusannya menjadi dua. Nah tadi diupayakan ada peraturan bersama yang berkaitan dengan pemeriksaan bersama tadi, yang tadi sudah saya sampaikan ke Pak Yanto. Mungkin untuk kedepannya menangani kasus ini tidak cukup dengan tim dari Mahkamah Agung saja, tapi bagaimana juga melibatkan Komisi Yudisial yang itu sudah ada dasar aturannya bahwa kita bisa melakukan pemeriksaan bersama. Pemeriksaan bersama ini akan mempunyai dampak yang cukup baik ya, karena mungkin kemudian pemeriksaan menjadi lebih fair. Kemudian tingkat kepercayaan masyarakat juga akan tumbuh, oh ini benar-benar dilakukan. Tapi kalau kesannya masih yang melakukan Mahkamah Agung sendiri, ini kan masih ada anggapan bahwa nanti paling Mahkamah Agung juga akan melindungi hakimnya. Ya iya. Itu kalau dalam satuan namanya jiwa korsa gitu ya. Iya. Itu mesti akan muncul seperti itu, anggapan seperti itu. Nah kenapa nggak dibuka aja dengan pemeriksaan bersama? Atau tadi juga mungkin presiden ya, ini momentum yang baik tadi, ada ketua Mahkamah Agung yang baru yang kita kenal juga orang yang baik, yang lurus ya, yang mulia Pak Sunarto itu. Kemudian presiden baru yang kemarin kita dengar juga bahwa keinginan untuk memberantas korupsi dan sebagainya. Jadi memang ini momentum ini harus kita sikapi khususnya Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dan juga dari masyarakat untuk mendorong penguatan ya, mungkin tidak hanya KY tapi juga fungsi-fungsi lain yang bisa kemudian melakukan tugasnya itu secara efektif dan kemudian hasil dari fungsi pengawasan, fungsi tadi advokasi hakim, kemudian peningkatan kesejahteraan dan kapasitas hakim itu menjadi lebih bagus gitu ya. Oke.
Baik. Saya pikir ini momentum ya, yang mungkin nanti Pak Gayus ya, idenya Pak Gayus nanti coba kita bicarakan lah ya, dengan teman-teman di Komisi Yudisial, bagaimana kalau kita melibatkan tidak hanya yudikatif, tapi juga pihak lain eksekutif dan juga legislatif berkaitan dengan pengesahan RUU tadi yang kita ajukan. Oke. Jadi kita ajukan sebenarnya sudah, dan kemudian sudah mendapatkan rekomendasi dari Balik, waktu itu 9 fraksi, tapi kemudian ada masa kampanye kalau nggak salah ya itu. Nah itulah berhenti. Ini belum bergerak lagi. Kita tunggu informnya apakah di DPR yang baru ini itu masih menjadi prioritas atau enggak. Nah, kita coba dorong ini dengan ini. Baik. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kemudian memastikan dari kasus ini penyidikan tidak akan berhenti di tersangka-tersangka level bawah, tetapi juga akan membongkar seluruh jaringan. Akan kita bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali usai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Kita masih membahas soal skandal makelar kasus, masih bersama dengan juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar dan juga mantan Hakim MA Gayus Lumbun. Saya kembali lagi ke Pak Gayus, mungkin ya Pak Gayus, kita bicara sedikit soal posisi Zarrof Richard ini yang sebagai Kapus Diklat. Kalau kita lihat tahun dia masih bekerja itu dan kemudian dikatakan dia sudah mulai menerima uang sejak 2012 sampai 2022. Ini periode yang cukup beririsan dengan Pak Gayus. Seberapa tahu Pak Gayus tentang sosok Zarrof Richard ini, Pak? Ya, ada perkenalan sesama orang di sebuah lembaga tentu kenal ya. Siapapun yang tahun-tahun itu bertugas di Mahkamah Agung tentu kenal. Iya. Tetapi persoalannya kan kalau kita bicara pelanggaran di luar hakim seperti di kesekjenan, kan ada 2 sekjen itu kalau di MA disebut sekma. Itu dulu terkait dengan tipikor juga. Jadi memang tidak bisa kita itu mengkaitkan kedudukan ya. Bahkan tukang parkir, juru parkir itu pernah didikasikan menjadi perantara juga ketika bosnya sebagai Hakim Agung itu juga diminta untuk menolong gitu. Jadi tidak bisa, jabatan itu tidak menjamin bagi saya. Jangankan Kapus Diklat ya Pak Gayus, berarti jangankan posisi Kapus Diklat, tukang parkir saja kemudian bisa jadi perantara begitu ya maksudnya? Dimungkinkan, dan itu ditemukan ketika juru parkir itu menjembatani sebuah pertemuan yang ada. Nah ini memang bagi saya katakan tadi, sekma pun 2 sekma juga terlibat. Nah sulit karena situasi. Yang penting ya, saya tadi kebukan ada pengawasan yang kuat. Sementara KY ini yang lembaga konstitusi yang melahirkan ini juga harus diberikan ruang yang lebih kuat untuk bisa perannya itu bisa lebih, terutama penyadapan lah. Kalau KY bisa menyadap, itu semua terbuka semua itu. Sangat lebih luas sekali gerakannya. Atau jangan-jangan memang bukan hanya hakim saja yang harus diawasi, tapi memang seluruh pegawai yang kemudian ada di MA harus mendapatkan pengawasan berkala begitu Pak Gayus? Tentu, karena hakim ada wilayah pengawasannya, ada Bawas yang untuk mengawasi staf-staf ASN yang beri dukungan kepada Hakim Agung. Dan itu bisa berkolaborasi juga sebenarnya. Ini yang terjadi kalau sampai dengan kepangkatan tinggi di sebuah sekjenan dan pimpinan-pimpinan 2 kali saya temukan itu seperti itu. Oke. Sekarang menjawab pertanyaan bagaimana memastikan momentum hari ini ketika kita bisa kemudian melihat betapa besarnya, betapa masifnya penyuapan yang terjadi 1 triliun 51 kilogram emas, kemudian bisa menjadi momen untuk mengungkap tidak berhenti di tersangka di level-level bawah, tetapi juga di level atas dan bukan hanya terbatas di orang-orang yang disuap ya Pak Gayus, tetapi juga penyuapnya itu kemudian bisa terbongkar. Menurut Anda harus bagaimana caranya? Tadi usulan saya ada 2. Dengan paksa harus mengaku, itu diatur secara umum ya bahwa burden of proof itu beban dikembalikan. Dia harus mengaku. Tapi sisi ini kan saya mengatakan ada hak asasi yang dilindungi undang-undang. Hak untuk diam. Jika dia dipaksa apapun dia diam atau bahkan lupa, tidak tahu.
Tapi kalau yang satu lagi itu memang bentuknya JC. Dia itu diminta untuk memberikan keterangan seluas-luasnya dengan rela. Kemudian ada kompensasi, perlakuan, perlindungan, dan kemudian ada pemotongan. Contoh pembunuhan di kepolisian itu kan jelas sekali salah satunya menjadi JC. Sehingga hari ini sudah bisa aktif kembali sebagai polisi. Ini gambar, ini undang-undang, bukan kata saya di publik akan mengatakan saya mengusulkan untuk keringanan. Tidak. Ini undang-undang yang mengatur lembaganya LPSK. Jadi LPSK memberikan sarana agar terungkap semua dengan baik melalui satu proses yang pertama menunjukkan dia sebagai justice kolaborator. Oke, berarti bolanya ada di mana nih Pak Gayus? Apakah kemudian MA bisa kita percaya akan membuka pintu itu seluas-luasnya, atau jangan-jangan dibuka pintunya tapi tidak luas-luas sekali ya di daerah tertentu saja begitu, supaya tidak kemudian imbasnya kemana-mana dan meruntuhkan kepercayaan terhadap lembaga institusi Mahkamah Agung secara keseluruhan? MA tidak berdiri sendiri. Tadi Pak Mufti sudah juga menyampaikan perlu bermitra. Mitra MA itu dalam tindakan dengan hal seperti ini ya KY, Komisi Yudisial dibentuk oleh konstitusi itu. Kemudian melibatkan DPR bisa menimbulkan satu peraturan yang lebih baik ya. Kemudian presiden terutama kepala negara perlu ikut campur, dan kondisi seperti ini sebelum masyarakat merasa bahwa keadilannya sudah tidak ada di PN disaksikan seperti itu, sekarang di Mahkamah Agung di puncaknya legal action juga seperti ini. Maka tidak tahu kemungkinan bahwa rakyat akan menggunakan momen ini juga untuk tidak percaya lagi pada pengadilan. Ya pengadilan jalanan saja, dia marah sendiri, kemudian tanahnya juga diadili, juga banyak dirugikan. Tanah-tanah milik masyarakat itu terungkap seperti itu, karena terus di PN, di PT UN. Nah karena kondisinya seperti ini, carut marut seperti ini. Ini memang harus diselesaikan, tapi bagi saya ini tanggung jawab memang di tangan presiden. Dan kebetulan yang baru ini diharapkan betul dengan ketegasannya ini bisa merombak tidak hanya Mahkamah Agung, tapi lembaga peradilan secara menyeluruh. Saya pikir begitu, dan Komisi Yudisial Prof. Fajar ini berperan aktif ke depannya nanti kalau memang diperlukan presiden percaya untuk diberikan kewenangan yang lebih tinggi lagi. Boleh menyadap, itu saja dari dulu saya perjuangkan itu. Kalau boleh menyadap selesai semua, karena KY akan mengetahui seluruh komunikasi, janji menjanji itu akan terbuka semua. Dan ini sekarang di tangan Kejaksaan Agung, juga di KPK, maka tertangkap. Saya meyakini menggunakan alat untuk bisa tahunya kemana uang ini, kepada siapa, kapan, itu memang jadi dengan ketanggihan alat rekam sekarang sudah luar biasa. Jadi lembaga yang berkaitan KY ini perlu diperkuat. Ya, kebetulan ada Pak Fajar di sini, Pak Mukti. Pak Mukti nanti bisa juga mendapatkan ini perjuangan lebih lanjut, sehingga peradilan kita terjamin tidak termasuki dengan pekerjaan-pekerjaan lain yang digunakan untuk keuntungan pribadi dan merusak tatanan peradilan. Baik. Saya ke Pak Mukti lagi. Pak Mukti, kalau bicara soal mafia peradilan ini kan bukan sesuatu yang baru. Mungkin masyarakat publik juga sudah terbiasa sebenarnya dengan istilah mafia peradilan, tahu bahwa itu ada, tapi kemudian hari ini kita kembali dikagetkan. Tapi bagaimana caranya kemudian agar momentum ini tidak seperti timbul tenggelam, Pak? Ini menunggu masyarakat lupa, kemudian kita nanti lupa lagi untuk mengungkap ini, dan kemudian nanti kita akan terkaget-kaget lagi ketika ada kasus baru lagi. Apa yang kira-kira dijanjikan KY untuk kemudian menjadikan momen ini adalah momentum untuk berbenah di sisi pengawasan terhadap hakim? Iya, kalau kemudian kita lihat case-nya tadi ya, ditemukan jumlah uang fantastis ya. Kemarin saya punya hitungan, katakanlah yang di saudara ZR ini, itu baru jasa fee-nya. Karena kemarin juga ditemukan ada 5 miliar untuk hakimnya, kemudian 1 miliar untuk si ZR ini. Kalau kemudian kita asumsikan ada 920 miliar, berarti ada 920 kasus yang mungkin saja, kalau kita berasumsi ya, iya. Berarti yang kemudian itu menjadi terpapar oleh mafia peradilan tadi. Dan ini sebaiknya tetap kita jaga untuk menjadi titik awal untuk digulirkan terus.
uang ini kemana saja, siapa saja dan sebagainya. Tapi tidak berhenti di situ sebenarnya, karena kalau kemudian kita eh, hanya fokus pada penangkapan hakim dan seterusnya tanpa membenahi yang di internal juga, ya di Mahkamah Agung khususnya, dan tadi usulan Pak Gayus juga sudah kita lakukan. Sebenarnya kita juga RUU, kemudian sudah berproses, cuma karena kemarin ada peristiwa kampanye dan sebagainya, pergantian legislatif ini kita berhenti, kita coba akan lanjutkan juga. Jadi termasuk juga dukungan Presiden dan dari pihak-pihak eksekutif ya. Ini dulu juga sudah pernah kita lakukan diskusi bersama antara Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, ada Menko Polhukam, waktu itu Prof. Mahfud, masih ada juga Pak Ketua KPK. Nah ini kita sudah mencoba mendiskusikan di awal ya, tetapi memang kemudian semangat itu kurang lagi muncul. Nah begitu ada momen ini, saya pikir ini kalau semua pihak punya kehendak yang sama untuk mari kita benahi lah lembaga peradilan kita ini supaya menjadi lembaga peradilan yang agung, yang kita hormati semuanya, bahkan nggak cuma masyarakat kita, tapi masyarakat internasional. Karena masyarakat internasional juga lemah kepercayaan pada lembaga peradilan kita. Itu menjadikan peristiwa hari ini adalah titik awal saja. Harapan saya itu ya, harapan Komisi Yudisial terus ini digulirkan sampai kemudian ada pembenahan. Jadi tidak hanya digulirkan pada mencari siapa yang salah saja, tapi juga kenapa kok salah. Nah ini lagi. Tidaknya ada dua tadi kalau Pak Gayus menggunakan tadi collaborative session itu kan ada proses-proses penelusuran ya. Tapi kalau kemudian kita mau membenahi ya dua. Jadi wilayah lembaga sistemnya. Bagaimana ada sistem di Mahkamah Agung yang kemudian bisa memantau atau menghambat menjadi barrier gitu munculnya transaksional. Karena kita pernah punya mapping ya, bahwa jejaring mafia itu jejaring putus misalnya. Jadi ketika A memberikan pada si B, si A ini nggak tahu B ini akan memberikan pada siapa, si C atau si D atau si. Tapi kalau memberikan ini, tapi ujungnya ke hakim. Bahkan tadi melibatkan semua pihak ya, dari tukang parkir, kemudian kita tahu dua sekretaris Mahkamah Agung Sekma itu bermasalah juga dengan hukum. Nah itu dari sisi sistem kelembagaan. Yang kedua ya personalnya artinya hakimnya, kemudian dari pertama tentunya dari hakimnya. Bagaimana? Ya kita nggak kurang-kurang sebenarnya termasuk itu Prof. Ya kita melakukan namanya peningkatan kapasitas hakim. Di situ ada pelatihan, setiap tahun kita mengundang 700 hakim untuk kita upgrade, kita refresh, termasuk juga kita ingatkan selalu dalam pelatihan itu supaya menaati apa yang namanya kode etik pedoman perilaku hakim KPPH. Nah bahwa upaya teknis tadi sudah kita lakukan, tetapi memang kemudian kembali ke pengaruh lingkungan juga ini ya. Lingkungan tadi sudah kita sampaikan bisa dari eksternal. Eksternal itu misalnya gampangnya gini kan, pengacara lawyer misalnya gitu. Ini ada pihak berperkara pasti pengen menang kan gitu. Iya. Nah dari awal yang hanya pengen menang, kalau misalnya ini perdata, pengen menang, ini kemudian dia mempengaruhi bagaimana hakim ini supaya mau dukung kita lah. Nah kalau pidana mungkin ya gimana supaya hukumannya diringankan atau bahkan dibebaskan. Baik. Nah ini kan ada apa namanya, ada permintaan gitu ya. Nah, cuma bagaimana permintaan ini tidak disambut dengan penerimaan gitu ya, supply and demand gitu ya. Jadi bukan kemudian istilahnya gayung bersambut ya. Disambut, iya. Harusnya ada sistem yang kemudian menghentikan itu. Oke. Itu yang menurut saya penting ya. Dari sisi manusianya menyadarkan kembali sebagai hakim itu apa. Bahwa hakim itu bukan profesi biasa ya. Iya. Kan juga manusia biasa, bahkan ada metafornya dia wakil Tuhan gitu. Ya jadi tentunya dia punya standar kalau mereka mengikuti KPPH itu standar sosial etiknya itu lebih tinggi, Pak. Iya. Dari masyarakat umum hakim itu. Maka kita panggil yang mulia. Yang mulia. Nah, ini yang kemudian bagaimana membumikan yang mulia tadi dalam kepada para hakim tadi supaya menyadari tanggung jawab atas profesi, atas apa yang menjadi tugas dia dalam
setiap mengambil keputusan tadi memang benar-benar tidak tercederai itu. Oke. Baik, pertanyaan terakhir ke Pak Gayus, kalau kemudian tadi kita sudah mendengarkan kira-kira catatan dari Pak Mukti apa, masih ada PR judicial review, kita masih akan nantikan itu akan seperti apa mengembalikan hak-hak dan kewenangan KY seperti sebelumnya. Kemudian kalau dari Pak Gayus catatan terakhir, kalau untuk menunggu judicial review kan mungkin masih lama ya Pak Gayus, tetapi untuk per hari ini catatan untuk MA dan KY untuk spesifik untuk kasus ini agar kemudian bisa membongkar jaringannya seperti apa Pak Gayus? Saya melihatnya ada satu hal yang perlu diperhatikan yaitu chance, kesempatan. By chance itu bisa terjadi juga atau sebagai celah yang dilihat sebagai provokatif victim, korban yang menjadi diprovokasi. Mau tidak mau dia lihat kesempatan dia berbuat, yaitu memang kesempatan yang disediakan. Ini yang kita perlu tutup. Ini pimpinan lembaga tentu berkewajiban untuk menutup celah itu. Celah seperti apa? Banyak sekali celah yang terbuka. Pengalaman saya juga itu memungkinkan untuk berkomunikasi. Celah-celah yang memberi kesempatan untuk orang melakukan, ya, karena memang ada di depan mata. Itu kira-kira pandangan saya. Tetapi Mahkamah Agung mempunyai undang-undang yang bisa diterbitkan untuk kelancaran proses peradilan yang disebut sebagai perma. Peraturan ada undang-undang. Peraturan Mahkamah Agung. Presiden bisa buat perpu kalau perlu, dan kegentingan seperti ini genting ini. Situasi yang memang diperlukan penanganan yang lebih cepat, bisa perpu. Ini genting ya Pak Gayus ya? Ini bukan situasi biasa saja berarti ya menurut Pak Gayus ya? Biasanya ya, soal seperti ini berkembang di masyarakat, banyak dunia luar memperhatikan dengan beritanya itu. Ini satu situasi yang memang tidak normal. Ya, keadaan yang memaksa ini, maka presiden sebuah negara bisa menerbitkan perpu ekstra. Ya, ini pendapat saya. Jadi kalau diharapkan aturan yang lama tadi, presiden bisa, Mahkamah Agung bisa membuat peraturan setingkat dengan undang-undang. Baik. Yang disebut peraturan. Baik, kita nantikan seperti apa bergulirnya kasus ini setelah kemudian terungkap kemarin. Kita menantikan seperti apa kinerja dari tim internal MA dan juga tim dari Kejagung dan juga tim KY untuk menangani kasus Zarov Richard ini. Tapi terima kasih Pak Mukti dan Pak Gayus untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali usai jeda.